Stadion Gelora Bung Karno atau biasa disebut GBK adalah salah satu stadion terbaik di Indonesia, tapi apakah kalian tidak penasaran tentang sejarahnya? Tentunya pasti banyak makna yang sangat dalam saat pembangunannya. Tak usah berlama-lama, kita akan membahasnya. Kisah di balik berdirinya Stadion Gelora Bung Karno. Kita akan mengguncang dunia. Itulah kata-kata yang nyaris seperti ledakan, terlempar dari mulut seorang pria berkacamata bulat dengan sorot mata yang membakar. Di tengah ruang sidang penuh asap rokok dan wajah-wajah letih, kalimat itu membelah udara seperti petir di tengah malam tropis Jakarta tahun 1958. Bung Karno, sang orator ulung, sedang berbicara bukan sebagai presiden, tapi sebagai seorang pejuang yang sedang merancang mimpi gila, membangun stadion termegah di Asia, dari sebuah negara yang baru saja lepas dari cengkeraman kolonialisme. Tapi siapa sangka, mimpi itu nyaris jadi tragedi. Kala itu Indonesia masih berdiri di atas pondasi yang retak. Bekas luka penjajahan masih terasa di mana-mana, ekonomi lemah, infrastruktur minim, dan dunia internasional memandang kita dengan sinis. Namun di tengah badai itu, Soekarno justru mencetuskan ide yang dianggap tak masuk akal, menjadi tuan rumah Asian Games keempat. "Apa kalian gila?" desis salah satu pejabat keuangan. "Uang kita habis untuk pangan. Mau bangun stadion dari mana?" Tapi Bung Karno bukan manusia biasa. Ia tidak menjawab dengan laporan keuangan atau grafik pertumbuhan. Ia menjawab dengan api. "Kalau kita terus dilihat sebelah mata, kita akan terus diinjak. Kita bangun. Kita bikin dunia tengok ke Jakarta. Bukan cuma sebagai ibu kota negara baru tapi pusat kebangkitan Asia." Dan dari situlah mimpi itu tumbuh, Stadion Gelora Bung Karno. Tapi bukan sekadar bangunan, ini adalah simbol. Simbol kekuatan. Simbol tekad, simbol bahwa Indonesia si bocah dari pinggiran dunia berani berdiri di panggung global. Masalah muncul segera, dari mana uangnya? Pemerintah RI tidak punya cukup dana untuk proyek sebesar itu. Dan pada saat itulah, sebuah surat misterius dikirim ke Moskwa. Dalam surat itu, Soekarno menulis langsung kepada Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet. Dan anehnya Khrushchev membalas. Ia tidak hanya membalas, tapi menyetujui pinjaman raksasa. Uang pun mengalir deras dari Kremlin ke Jakarta. Namun tentu, itu datang dengan harga, tekanan internasional makin kuat. Amerika mulai memicingkan mata. Apa Indonesia mulai condong ke komunis? Mereka mulai menggertak dari balik tirai diplomasi. Tapi Bung Karno, ia tidak gentar. Biarkan mereka ribut. Kita kerja. Pembangunan dimulai. Lahan rawa-rawa di Senayan disulap jadi area konstruksi. Tapi bukan dengan mesin-mesin mewah. Ribuan pekerja rakyat, dari berbagai penjuru Indonesia, datang. Bertelanjang dada, kaki terbenam lumpur, mereka memikul batu bata dengan tangan sendiri. Ada darah di tanah itu. Ada keringat, air mata, dan nyawa yang hilang demi mimpi bangsa. Setiap hari, Soekarno turun langsung. Tak jarang ia berteriak, mengutuk kontraktor yang lambat, atau bahkan menyeka air mata pekerja yang sakit karena malaria. "Ini bukan stadion biasa," katanya suatu hari pada seorang mandor. "Ini adalah rahim. Di sini, anak-anak bangsa akan lahir dengan harga diri." Tepat 2 bulan sebelum peresmian, badai datang. Bukan dari langit, tapi dari dalam negeri. Gerakan separatis, tekanan ekonomi, pemberontakan PRRI, hingga desakan militer agar proyek dihentikan karena dianggap mengalihkan anggaran pertahanan. Salah satu jenderal menyodorkan surat penghentian proyek ke tangan Soekarno. Ia hanya melihatnya sebentar, lalu merobeknya di depan mata semua orang. "Kalau kalian takut, pergilah. Tapi saya tidak pernah membangun dengan rasa takut. Saya membangun dengan tekad." Dan ia teruskan proyek itu, walau dengan risiko nyawanya sendiri. Tanggal 24 Agustus tahun 1962. Asian Games resmi dibuka di Stadion Gelora Bung Karno. Dunia terpana. Dari udara, stadion itu tampak seperti mahakarya raksasa. Dengan kapasitas lebih dari 100.000 penonton dan arsitektur megah yang tak pernah terlihat di Asia Tenggara sebelumnya, Gelora Bung Karno menjadi simbol bahwa Indonesia bukan lagi anak bawang. Tapi yang paling membekas adalah pidato Bung Karno malam itu. Dengan suara parau tapi menggelegar, ia berkata, "Kita bangsa yang belum lama merdeka. Tapi lihat ini. Kita bukan bangsa pengemis. Kita adalah bangsa pejuang, dan inilah bukti bahwa bila kita mau, dunia bisa kita guncang."
Hari ini, kita mungkin menyebutnya hanya stadion. Tapi di balik beton dan rumput itu, ada kisah pengkhianatan, diplomasi, kematian, dan keberanian yang tak bisa dilukis dengan angka. Bung Karno pernah bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Maka dari itu, ketika kamu duduk di tribun Gelora Bung Karno, dengarkan baik-baik, mungkin, kamu bisa mendengar gema suara mereka yang dulu membangun dengan nyawa. Merdeka!